Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Menjelang akhir bulan ini, kita mungkin melihat perjalanan hidup orang lain, keberhasilan mereka, berkat mereka, pencapaian mereka. Dan tanpa disadari, hati kita bisa tergelincir pada perbandingan. Dan firman Tuhan hari ini menolong kita memahami kasih yang murni dan bebas dari sifat iri hati. Dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kebaikan, bersihkan hati kami dari segala rasa iri dan perbandingan yang tidak sehat. Ajari kami bersukacita atas berkat orang lain dan tetap bersyukur atas bagian hidup kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Untuk ayat firman Tuhan hari ini diambil dari kitab 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-4. Mari kita baca bersama-sama. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, iri hati sering muncul secara halus. Ia tidak selalu terlihat jelas, tetapi terasa dalam hati. Kita mungkin tersenyum di luar, tetapi di dalam hati muncul pertanyaan, mengapa bukan saya? Atau mengapa dia lebih diberkati? Firman Tuhan menegaskan bahwa kasih tidak cemburu. Kasih yang sejati mampu bersukacita melihat orang lain berhasil tanpa merasa terancam. Kasih memahami bahwa setiap orang memiliki panggilan dan waktunya sendiri-sendiri. Ketika hati dipenuhi iri hati, damai sejahtera perlahan pasti akan menghilang. Kita mulai membandingkan diri, meremehkan diri sendiri, atau bahkan tanpa sadar berharap orang lain gagal. Itulah sebabnya iri hati berbahaya bagi kesehatan rohani. Kasih membebaskan kita dari perbandingan. Ia mengajarkan kita untuk percaya bahwa Tuhan bekerja dalam hidup setiap orang secara unik. Apa yang Tuhan percayakan kepada orang lain tidak mengurangi bagian yang Tuhan sediakan bagi kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, belajar bersukacita atas keberhasilan orang lain adalah tanda kedewasaan rohani. Itu menunjukkan bahwa hati kita cukup dipenuhi oleh kasih Tuhan, sehingga tidak perlu bersaing untuk merasa berharga. Amin. Untuk perenungan pribadi kita hari ini, apakah masih ada rasa iri yang akhir-akhir ini muncul dalam hati saya? Dan sudahkah saya bersyukur atas bagian hidup yang Tuhan percayakan kepada saya? Mari kita berdoa. Tuhan, ajari kami untuk memiliki hati yang bersih dan penuh sukacita. Bebaskan kami dari iri hati dan perbandingan yang tidak sehat. Biarlah kasih-Mu memenuhi hati kami, sehingga kami dapat bersukacita atas berkat orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih yang sejati membawa kebebasan dari iri hati. Ketika kita berhenti membandingkan dan mulai bersyukur, hati kita pasti dipenuhi rasa damai. Tuhan memiliki rencana yang indah bagi setiap kita. Percayalah, bagian yang Ia sediakan bagi kita tidak pernah tertukar dan selalu tepat pada waktunya.
Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati.